menurut beliau dia marah karena kencing. Jadi gue harus minta maaf. Gue secara ritualnya memotong ayam cemani di situ. Jadi gue sebenarnya tipikal orang yang tidak terlalu Mystery Seekers, saat ini kabar misteri beda dari biasanya karena kami punya session atau segmen baru hanya untuk kalian. Segmen ini kita sebut masuk ke dunia lain. Pada segmen ini kami akan mengundang bintang tamu dan bukan orang biasa, tapi mereka biasanya dalam tim atau grup untuk boleh bergabung dalam sesi investigasi dari tim kabar misteri. Siapa saja yang ada pada malam hari ini bersama kami, ikuti saya. Halo. sehat. Semua apa kabar nih kemajuan? Baik. Teman-teman semua? Sehat? Sehat. Oke. Mystery Seekers, orang-orang spesial yang sudah ada bersama saya pada malam hari ini. Boleh kenalin dong. Saat ini. Halo, gua Buluk, dikenal dengan namanya Buluk sih, nama asli Lukman. Di Kausa sebagai vokalis dan gitaris. Terus ada, terpakai mic. Yes, gue Danar, di Kausa gue sebagai pemain bass. Gua Ivan di drum. Andrew. Nama samaran. Andrew di gitar. Lu boleh ceritain sedikit dong, basicnya kenapa lu loncat ya dari genrenya Superglad sampai ke Kausa ini, gimana ceritanya sih? Jadi awalnya gua tuh pengen punya side project yang benar-benar 180 derajat dari band utama gue sendiri. Kayak misalkan Superglad basic genrenya lebih ke punk rock dan segala macem. Kalau gue buat projectan dengan masih satu benang merah dengan Superglad, kayaknya nggak sebuah project. Jadi gue pas pertama buat Kausa itu juga memang sudah mengkonsepkan ini harus 180 derajat dari orang kenal gue secara pribadi. Kalau di Kausa gue lebih cool dalam tanda kutip, lebih diem. Perform kita juga penuh dengan darah. Iya, gore ya. Si Andrew juga lebih di corpse paint kayak gitu. Jadi dibikin ada warna blackennya dan segala macam. Jadi, nah sekarang nih gue mewakili Mystery Seekers nih, karena kita di acara kabar misteri. Dengan genre yang lu pakai sekarang sama Kausa, lu pada nyembah setan nggak sih? Iya loh. Jadi awalnya sebenarnya si Kausa ini kan pengen bikin sesuatu yang bikin apa yuk kita yang kira-kira orang lihat Kausa tuh jadi tertanam kayak eye catching lah kayak gitu ya. Gua juga kebetulan lagi senang banget nonton film-film tanda kutip horor, sci-fi dan segala macem yang kebetulan dengan konsep dari Ivan Mbi dan segala macem cocok. Nah, setelah gua nonton film Seven, film lama tahun 97 Brad Pitt sama Morgan Freeman, itu gua tonton berulang-ulang kan sampai tentang 7 dosa, Seven Deadly Sins dan segala macam, gluttony, greed, lust dan segala macam. Gue googling di surfing di Google, 7 dosa tak terampuni gini, tapi ada relatednya kok, ada tulisan Sijin. Nah dari situ gue bilang, guys kita bikin yuk dengan konsep horror dark tapi lirik positif belum ada nih gitu. Nggak yang lirik nyembah setan gitu, bukan yang satan kayak gitu, tapi yang liriknya positif gitu. Kayaknya oke nih. Akhirnya workshop lah kita dan jadi sisi jenis. Jadi kalau bilang Kausa nyembah setan, wah ini mah nggak pernah lewat sholat masalahnya. Bahkan harus ke masjid ya mah. Gue penasaran nih, terus kalian ada yang punya kayak indera keenam kayak gitu atau bisa ngelihat sensitif sama makhluk halus apa enggak sih? Tahu mereka? Gua sih enggak sih. Kalau ini kayaknya ada deh. Oh, berarti lu nih lu. Kalau gua pengalaman pernah alat vital gua terbalik karena ngencingin kuburan. Tapi gua nggak tahu kalau itu kuburan. Jadi gua syuting video klip waktu itu sama Superglad di gedung meteorologi dan geofisika di Panupatani. Itu ada gedung tua. Jadi gue syuting di situ karena waktu itu kita dengan teman-teman dari
ya namanya masih indie banget gitu kan, nggak nyewa toilet umum dan segala macam, toilet Jadi apa aja yang ada udah. ruang kosong. Ya, dan gue kencing aja gitu. Padahal gue udah numpang juga itu waktu itu. Numpang kencing, udah gue kencing. Keesokan paginya, gue bangun, set, pas gue kencing, gue kan masih kantung-kantung, kok bleber-bleber ke gue kata nih. Pas gue lihat ternyata, kebalik posisinya kepelintir, tapi masih di bawah. Iya. Tapi posisinya gini, antara panik dan enggak gue tuh. Iya. Panik dan segala macem, gue ke rumah sakit. Di rumah sakit itu gue divonis dalam arti infeksi saluran kencing. Oh, oke. Infeksi saluran kencing. Jadi dikasih obat sama dokter dan segala macam. Obatnya habis, dia masih begini aja. Loh kok nggak balik-balik nih, gue mikir gitu kan. Berubah bentuk gitu. Nggak, iya, masih segini-gini aja. Akhirnya gue ketemu teman, sama dia diajak ke salah satu paranormal. Menurut beliau, dia marah karena kencing. Jadi gue harus minta maaf. Gue secara ritualnya memotong ayam cemani di situ. Jadi gue sebenarnya tipikal orang yang tidak terlalu percaya kayak gitu. Cuman ya udahlah daripada gue nggak balik-balik nih. Gitu. Iya. Akhirnya gue melakukan ritual itu dan baca doa dan segala macam. Nggak nyampe malam cuy. Tapi gue nggak ngeliat baliknya ya prosesnya. Cuman pas malam-malam gue kencing lagi, yes, udah normal lagi gitu. Dan dari situ itu yang pengalaman gue secara pribadi dari hal-hal mistis. Oke, sebelum kita lepas tim untuk masuk ke dunia lain nanti, kita bertiga nih mau coba untuk penelusuran dulu. Oke. Kita mapping dulu dan kita pastiin wilayah atau tempat mana yang mempunyai aura mistisnya yang sangat kental gitu, yang sangat kuat, ya. Pokoknya kita akan kombinasikan teknologi yang kita punya, Mystery Seekers, dengan kemampuan spiritualisnya Ki Bajra dan juga sensitivitas dari Bulu. Tapi gue pengen nyobain nih satu-satu, penasaran gue. Oke, gue mau terangin sebentar. Asik. Biasa, Mystery Seekers, teman-teman semua. Alat yang satu ini adalah alat wajib untuk paranormal investigator internasional ya, bukan cuma Indonesia aja. Indonesia mungkin baru. Jadi ini namanya ghost detector, pendeteksi keberadaan makhluk halus. Bahasa ilmiahnya ini adalah electromagnetic field tester. Jadi dia ini mendeteksi gelombang elektromagnetik. Terus dalam penelusuran ya biasanya gue bisa dapat juga dari sini. Ini adalah hasil custom gue. Thermal kamera yang udah disatuin ke sensor lidar dari mobile phone, dari handphone. Jadi cara kerjanya adalah seperti ini. Kalau misalnya orang, ya titiknya mata semua Sesuai. atau kita lihat. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya, gitu ya. Nah, masalahnya kalau misalnya nggak ada siapa-siapa, Terus dia begitu, Tuh ada tuh. anjrang. Udahin ya. Saling dulu ya. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada apa-apa. ya itu bedanya. Terus gue juga ada yang namanya sebentar. Tony Stark juga dia. Versi Ada Jarvisnya Astra. Kita akan pakai ini ghost trap sensor atau biasa dibilang rempot. Cara kerjanya gampang. Ini jadi kalau kita hidupin dia nyebar 45 derajat ke depan sensor inframerah. Nah, jadi cara kerjanya adalah pada saat kita lempar apapun yang melewati sensornya, dia akan berbunyi. Yang hebat itu pada saat nggak ada apa-apa sama sekali, Dia berbunyi. tapi dia bunyi. Sama ada satu lagi andalan kita itu adalah untuk Mystery Seekers, untuk teman-teman yang nggak mempunyai kemampuan indera keenam, nggak mempunyai kemampuan untuk mediumisasi sama makhluk halus, kita punya spirit box. Nah, jadi spirit box ini adalah radio tri-band. Jadi dia ngambil SW, short wave, medium wave, sampai FM, AM semuanya itu masuk. Tapi gua setting rating untuk scanningnya itu. Jadi kalau kita nyari radio itu kan dia akan cari dulu. Begitu dapat satu stasiun, dia akan berhenti kan.
Nah kalau ini gue buat terus dia looping. Nah sekarang gunanya apaan sih? Kita bisa ngobrol sama makhluk halusnya, tanya pertanyaan kalian. Kita percaya makhluk halus ini kan energi ya. Dia akan memanipulasi frekuensi yang ada, potong kata demi kata untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan kita. Dengan bahasa yang kita mengerti. Betul. So, Mystery Seekers, follow us. Let's go. Nah, gue pertama kali tadi kita yang survei, gue udah bilang kan, dari sini gue udah gak enak. Sabar lah. Oke, coba gimana? Biar dia di situ. Dia masih ada di situ. Ini masih. Ntar kita kuatin dulu eksistensinya ya, energinya ya. Ntar dulu, jangan kabur, sini dulu. Angin kencang nih. Oke, Mystery Seekers. bukan omong kosong ya. Jos. Sini dulu. Kabur. Ah. Nah, Bentuknya itu tadi. Mungkin kalau orang yang salah ngelihat itu dibilang kuntilanak, tapi bukan. Ini salah satu makhluk yang mungkin anak zaman sekarang tuh kurang tahu. Namanya Wiyonggo. Wiyonggo itu disebut sebagai kurang lebih siluman air. Mulai melemah energinya. Lihat kan sendiri? Iya. Nah, makin dekat sini kan? Indah dia. Tuh. Oke, makin dekat. Malu sih masalahnya. Bentar. Sini udah. Oke. Kesini. Masih di sini dia. Masih di situ dia tadi. Di sini. Tuh. Kesini dia nih. Nah, sekarang coba lihat di sini deh. Dapat nggak di sini nih? Mundur. Iya, tuh. Nah, hilang-hilangan tapi ya. Iya. Karena emang cepat gerakannya. Ini masuk ke ras siluman juga, tapi beda sama tadi, beda sama Wiyonggo. Nah, siluman satu ini kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu shapeshifter. Jadi dia bisa berubah-berubah bentuk. Dua bentuk utama yang sini dulu. Nah, yang dia perlihatkan, yang dia perlihatkan itu ada dua. Yang satu bentuknya ular, yang satu bentuknya kodok sekitar 1,5 meter. Bang ini berarti ya? Iya. Woi, sabar lah. Tuh. Wah, Banyak. Oke. si sabar lah. Bentuk orang ini. Uhuy. Bentuk orang boy. Tuh. Bentuknya orang. Ding. Duh, jelas banget ini. Jelas banget. Udah nggak usah kejauhan nyari tumbal itu. Nyari tumbal. Iya. Udah. Nyari tumbal. Oh, nyari Hilang tumbal. kan? Daripada ntar gue jadi tumbal. Tangkap kan? Gede itu kan? Ini udah mulai ramai. Itu yang 2 meteran tuh. Emang segitu tingginya. Itu yang dinamakan buto atau raksasa ya, karena emang secara SLS dia emang tinggi. Itu bukan terbang, bukan di atas, itu dari bawah ke atas dia. Bawah ke atas ya. Iya. Bentuknya. Situ. Coba nyam gue detektornya. Situ deh. Ntar kurang kuat ya. Nah, udah.
Tuh, sok kan. Sini. Mending, nah tuh. Ah, Mau yang heboh? Gue makanya dari pas kesini. itu lihat, itu di kamera lo. Ada kan? Tuh, sebelah sana. Tuh.